Hai Sobat Inovatif, kembali lagi bersama saya Nini Kusnaidi, mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Prodi Manajemen. Pada video kali ini saya akan berbagi mengenai bagaimana cara memperbaiki kompetensi. Sebelum melanjut ke video, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai Sobat Inovatif, sebelumnya kita pernah belajar tentang pembelajaran berbasis kompetensi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kompetensi itu penting bagi manusia, tapi tidak sedikit manusia yang sadar akan kompetensi. Lantas bagaimana cara memperbaiki dan mengembangkan kompetensi? Nah, pada bab kali ini kita akan membahas mengenai cara memperbaiki kompetensi. Menurut Michelle Armstrong tahun 1994, bahwasannya kompetensi adalah apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk tipe dan perilaku yang berbeda. Komponen kompetensi itu sendiri dibentuk oleh motivize, traits, self-concept, knowledge, dan skill. Motivize, motif menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan kegiatan tertentu. Traits, karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Self-concept, sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Knowledge yaitu pengetahuan atau seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Kemudian ada skill yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Untuk mengetahui suatu kompetensi, maka perlu diketahui determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi, seperti kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap perilaku seseorang. Kedua, keahlian atau keterampilan, yaitu aspek keahlian atau keterampilan ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Yang ketiga, Pengalaman merupakan elemen penting dalam bentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas. Kemudian, karakteristik personal kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Kemudian motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan, aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Kemudian isu emosional, hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Dan yang terakhir, kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Dalam memperbaiki kompetensi, perlunya tingkat perbaikan kompetensi. Hal itu dilakukan untuk mengetahui seberapa sulit dalam memperbaiki kompetensi dan juga cara yang efektif untuk memperbaiki kompetensi tersebut. Tingkatan yang pertama yaitu mudah diperbaiki, mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, dan mengelola kinerja. Tingkatan yang kedua agak sulit diperbaiki, orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran, analisis kecerdasan organisasional. Dan tingkatan yang ketiga yaitu sulit diperbaiki, yaitu inisiatif, inovasi, integritas, dan kejujuran, pengelolaan tekanan, kejiwaan, pemikiran, konseptualis, dan fleksibilitas. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu perbedaan kompetensi dan konsep lain. Kompetensi merujuk pada pendekatan perilaku. Perilaku tertentu dijadikan parameter untuk mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif, berhasil, dan unggul atau superior. Komponen kompetensi terdiri dari dorongan, sifat, citra diri, peran sosial, dan kemampuan. Yang kedua, pemahaman kompetensi. Dalam hal pemahaman kompetensi, perlu dijelaskan pengertian tentang pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan bakat untuk mengetahui sejauh mana perbedaan atau kesamaan dari konsep tersebut. Pengetahuan yang dimiliki seseorang bisa dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu pengetahuan yang disadari dan pengetahuan yang tidak dapat disadari. Keterampilan perilaku itu sendiri yaitu yang terkait tugas bisa dikuasai melalui latihan dan bantuan orang lain.
Dan yang terakhir, keterampilan perilaku. Perilaku merupakan fungsi dan faktor kepribadian individu dan faktor lingkungan. Sikap dibentuk dari kombinasi pengalaman, kondisi sosial atau lingkungan, dan kepribadian. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu metode penelitian kompetensi. Ada beberapa alternatif untuk desain kompetensi, yaitu yang pertama desain studi terbaik atau klasik dengan menggunakan sampel. Yang kedua, desain studi pendek dengan panel ahli. Dan yang ketiga, studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan.